Bisa nggak dia menikmati sampai sekarang ini keliling-keliling dunia apa segala macam? Pernah? Bisa nggak dia menikmati itu semua? Mikirnya di sini. Pada saat dia tidak punya uang. Pernyataan Ruben Onsu mengenai penyesalan di masa lalu memicu gelombang kritik pedas dari para pendukung mantan istrinya. Balasan pendukung Sarwendah meluncur tajam setelah Ruben menyebut kesalahan terbesarnya selama nikah adalah memaksakan diri menuruti keinginan istri saat tak punya uang. Netizen yang budiman dengan akun @ica_nainggolan84 menegaskan bahwa kelimpahan rezeki suami merupakan buah dari doa tulus anak istri yang dikabulkan oleh Sang Pencipta. Sikap Ruben yang menyesali pengorbanan tersebut dinilai mencerminkan keegoisan serta kesombongan karena menganggap sukses murni hasil kehebatannya sendiri. Padahal pengorbanan di masa sulit merupakan ujian keikhlasan seorang kepala keluarga demi meraih berkah berlipat ganda. Pendukung Sarwendah pun mengingatkan bahwa menyakiti hati istri berpotensi menutup pintu rezeki dan mendatangkan balasan serius di kemudian hari. Jujur saya tergelitik dengan pernyataan RO ya teman-teman ya, yang menyatakan bahwa kesalahan terbesar dia adalah memberikan pada saat dia tidak punya uang yang menjadi keinginan anak istrinya. Maaf ya teman-teman ya, menurut saya itu adalah pernyataan dari seorang pria yang mempunyai egois yang sangat tinggi. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Ya, kalau kita di sini kita berpikir secara logika dan firman Tuhan. Waktu dia belum punya apa-apa, punya apa-apa, ya banyak orang yang meminta kita bilang gak usah teman-temannya, keluarganya meminta atau siapa gitu meminta ya. Bisa nggak dia sampai sekarang ini? Bisa nggak dia sampai sedetik ini? Bisa nggak dia menjadi seorang seperti ini? Kita flashback lagi kepada zaman dulu gitu loh. Pada saat orang tuanya meminta, pada saat keluarganya meminta, pada saudara-saudara meminta atau siapapun yang meminta pada saat dia dulu belum ada apa-apa ya, bisa nggak dia sampai sekarang sampai seperti sekarang ini? Itu yang pertama. Kedua ya, waktu dia belum menjadi apa-apa ya, bisa nggak dia menikmati sampai sekarang ini keliling-keliling dunia apa segala macam? Pernah? Bisa nggak dia menikmati itu semua? Mikirnya di sini. Pada saat dia tidak punya uang, ya, seorang istri meminta yang menjadi keinginannya. Itu adalah salah satu doa yang dijabah oleh Tuhan. Kesehatan suami, rezeki suami itu dari anak istri, itu dari doa anak istri, bukan dari hebatmu para laki-laki ya. Kamu bisa sampai sekarang ini, kamu bisa sampai detik ini, kamu bisa menikmati semua ini, itu semua doa dari anak istri yang dijabah oleh Tuhan. Sehingga kamu menjadi tangan Tuhan untuk membahagiakan anak istrimu. Hei, jangan egois ya, gak boleh egois. Itu adalah pernyataan dari laki-laki yang egois. Dia gak pernah memikirkan waktu dia masih susah, pada saat orang-orang meminta kepadanya, pada saat orang-orang membantu orang, dia tidak pernah merasakan sampai sedetik ini. Tapi setelah dia menikah dan dia mempunyai keturunan, rezeki dia melimpah, itu semua atas doa istri anakmu. Aduh, kadang-kadang lucu lihat laki-laki seperti ini, beneran. Makanya saya bilang, jangan pernah menyakiti hati seorang istri, anak istri yang sudah menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Karena apa? Setiap tetesan air mata dia, ya, Tuhan akan perhitungkan itu semua. Seharusnya kamu berterima kasih, wahai para laki-laki, kepada istri dan anakmu. Sehingga apa? Kamu bisa menikmati sampai detik ini apa yang kamu dapatkan.
Tapi setelah kamu dapatkan, kamu meninggalkan Tuhanmu. Itu bahaya itu. Ya, setelah kamu sudah diberikan dengan di Alkitab juga ada, di firman Tuhan juga ada, ya, hukum dari Adam. Bersusah payah dia akan mencari nafkah. Kamu hidup untuk menyenangkan siapa? Kamu menikah, ya. Kamu menikah. Setelah kamu menikah, ya, kamu mau menyenangkan siapa? Ya otomatis kamu menyenangkan anak istrimu. Dan kamu harus berusaha. Kalau kamu tidak punya uang, ya, kalau kamu tidak punya uang, kamu berusaha. Setelah kamu berusaha, ya, karena keinginan anak istri, Tuhan jabah, sehingga dipakailah tanganmu untuk menyenangkan hati mereka. Itu semua bukan karena hebatmu, wahai laki-laki. Itu bukan karena kekuatanmu, wahai laki-laki. Itu semua karena kekuatan doa dari anak istrimu, sehingga kamu bisa, ya, memberikan kebahagiaan itu kepada anak istrimu. Ayo, balik lagi yuk ke firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang egois. Karena sudah tugas laki-laki, sudah tugas suami, ya, untuk menyenangkan anak istrinya. Kalau kamu tidak mau menyenangkan anak istrimu, kenapa kamu mau menikahi dia? Kenapa kamu mau mempunyai keturunan dari dia? Cari dong wanita lain. Pengen tahu, pengen lihat apakah rezekimu sama seperti kamu menikahi wanita ini atau tidak. Kamu harus berpikir di situ. Kalau hanya laki-laki yang egois, ya, yang dia tidak takut akan Tuhan, yang menyatakan pernyataan seperti itu. Karena apa? Dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya paling kuat, dia merasa dirinya paling luar biasa, sehingga dia bekerja keras, ya, sehingga dia mendapatkan sesuatu hal, rezeki itu dengan kemampuan dia. Tapi dia tidak ingat bahwa yang memberi rezeki itu adalah Tuhan dari doa anak istrinya. Dan hati-hati, itu adalah sifat setan, iblis syaitoni rozim, yang mempunyai hati yang egois, tinggi hati, dan kebanggaan diri. Hati-hati, ya. Jadi jangan pernah kamu mengatakan bahwa, ya, ini untuk semua para laki-laki di luar sana. Jangan pernah kamu mengeluarkan kata-kata, kesalahan terbesar kalian adalah memberikan kebahagiaan kepada anak istri kalian pada saat kalian susah. Itu adalah pernyataan yang sangat-sangat fatal, sangat-sangat menurut saya tidak baik lah. Karena apa? Ya, di firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan, pada saat kita susah lah, kita diuji. Apakah kita bisa memberikan kasih kita kepada orang lain atau tidak? Bukan pada saat kita senang. Kalau kita banyak uang, ya bisa kita hambur-hamburkan sana sini. Tapi pada saat kita susah, ya, ini kita makanya kembali lagi kepada firman Tuhan. Di saat kita susah, itulah hati kita diuji. Apakah kita bisa membahagiakan orang tersebut? Kalau kita ikhlas, ya puji Tuhan. Suatu saat nanti Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Tapi kalau kamu tidak ikhlas, ya, kamu mengatakan bahwa itu adalah dari diri kamu, dari kekuatan kamu, hati-hati, itu adalah pekerjaan iblis. Oke? Salam toleransi. Shalom, God bless you. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya terungkap juga alasan dari awal kenapa saya ikut nimbrung dalam masalah Bunsar dan RO. Ini benar-benar real terkait karena seorang ibu dan seorang perempuan. Ini ungkapan dari mulut RO sendiri. Sangat aneh kalau ada seorang ayah dan suami menyesali menafkahi istrinya dan anaknya. Terus, maksud lu ketika mengambil istri dan berkeluarga dan memiliki anak, harus memahami kondisi kekurangan. Bukankah itu kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarganya? Apakah istri dan anakmu disuruh menderita? Kami yang perempuan saja sanggup berjuang untuk menafkahi anak. Apalagi kalau kalian, khususnya semua laki-laki ya, kewajiban kalian menafkahi istri dan anak. Itu gunanya kalian berkeluarga. Buat Ruru
Gua ngerti lu kesel banget, lu sirik banget, lu nggak suka banget sama mantan lu kan, lu nggak bahagia ngeliat mantan lu bahagia, jadi lu mencari berbagai alasan untuk menjatuhkan mantan lu. Tapi di sini ya, yang lu jatuhin itu bukan mantan lu, yang lu jatuhin itu anak lu. Ya, lu kesel sama mantan lu karena dia tidak memperbolehkan lu ketemu sama anak lu, ya kan ceritanya begitu ya. Tapi lu menghentikan nafkah buat anak lu. Sekarang gua tanya, yang lu tuh keselnya, lu sebelnya, lu nggak sukanya sama bini lu atau sama anak lu, tapi kenapa lu malah menghukum anak lu? Gimana misalnya kalau anak lu tuh tidak bisa sekolah, tidak bisa ngeles, ya lu mikir nggak? Hah? Terus gimana perasaan anak lu nanti, ya lu mikir gak sih sampai ke sana? Seorang mantan suami yang bukan mantan ayah, tetapi menghentikan nafkah anak karena nggak suka dengan mantan istrinya. Zaman sekarang hidup itu kayak panggung lawak. Tengok tuh ya kan, ada laki-laki yang menafkahi istrinya, begitu cerai diungkit-ungkit. Di kepala kau isinya otak kalkulator. Semua kau perincikan, semua kau hitung-hitung. Terus kalau kita perempuan emang nggak bisa hitung-hitungan? Sebenarnya kalau masalah hitung-hitungan lebih kental perempuan daripada laki-laki. Cuma kita perempuan malas berdebat dengan laki-laki yang model seperti itu. Pernah nggak kau ngitung keringat bini kau? Pernah nggak kau hitung tenaga bini kau? Lebih mahal mana dengan pengeluaran kau yang seperti itu? Kalau kau mengasih nafkah ke istri kau semasa pernikahan, memberikan tempat tinggal di saat kau menikah, itu sudah kewajiban kau. Kalau kau nggak kepingin membiayai, kalau kau nggak kepingin bikin rumah, nggak usah kau nikahi anak orang. Kau nikahi aja anaknya siapa, entah dari antah berantah mana, entah dari dunia mana, silakan kau nikahin. Dan lucunya ya, sekarang ini di sosmed banyak yang setuju hal begitu. Kalian punya pikiran nggak? Kalau kau besok-besok perempuan-perempuan dinikahin sama laki-laki, terus gak mau biayai kau, begitu biayai diungkit-ungkit, kau mau nggak? Ayolah, cerdas dikit yang perempuan-perempuan. Jangan sampai akhirnya masalah ini terjadi sama kalian gitu. Terus suami kalian melihat komenan-komenan kalian di sosmed, akhirnya suami kalian belajar. Oh, berarti istriku setuju seperti ini. Terakhir kelak suami kamu akan memperlakukan kau seperti itu. Jadi ya buat mama, buat ibu-ibu yang sudah menikah gitu ya, yang komenan kalian julid, hati-hati ditonton bini suami kalian ya. Jadinya nanti suami kalian jadi belajar, terus kalian yang sengsara nantinya ya. Itu aja sih ingetanku buat kalian. Bye. Perkataannya berbeda-beda itu malu loh, apalagi sekelas lawyer. Masa nggak paham sih dengan isi preskon dari lawyernya Sarwenda dan Sarwendanya sendiri? Kayaknya ini bukan masalah hak asuh anak lagi ya, tapi ingin pembunuhan karakter dan mental dari ibunya anak-anak deh. Kenapa kita nggak berpikiran seperti itu? Kemarin bilang menunda memberikan nafkah anak karena ibunya nggak bisa mengasih list berapa jumlah yang harus ditransfer. Kalau memang kita mempunyai niat ingin menafkahi anak kita, tanpa menunggu list pun, transfer aja berapapun, mau ibunya marah atau enggak, yang penting kita udah niat memberikan nafkah anak. Jangan diputer-puter terus kayak gini dong. Masa isi FYP di media aku berita ini semua nggak ditanggapin, kita getak. Orang bilangnya masalah biaya anak, masalah berkumpulnya anak dengan ayah itu merupakan satu hal yang berbeda. Kalau memang berbeda, tidak bisa bertemu anak, kok nafkah di stop dengan narasi ditunda? Emang bisa ya? Bisa nafkah ditunda? Berarti anak juga bisa menunda makan selama sekian bulan. Biaya sekolahnya pun nggak usah dibayarkan selama sekian bulan. Gitu konsepnya. Gak gitulah. Itu seorang ibu loh. Ibunya anak-anak. Sampai ya ampun, udah nggak bisa kita talas secara sehat lagi loh pernyataan-pernyataan dari lawyer ini. Udah jelas di preskonnya Sarwenda dia tidak mempersulit, dia malah memberikan akses lepas ayahnya langsung ke anak-anak tanpa perantara dia lagi, karena dia nggak mau di framing lagi. Itu aja kok nggak paham, nggak aja yang bukan lawyer paham kok maksud Sarwenda itu apa. Kok ini malah dibilang kalau ibunya sudah nggak mau ikut peran untuk nafkah ayahnya
anak-anak lagi dengan sesuka hati ibunya melarang berjumpa ayahnya, yang nggak gitu konsepnya. Sarwenda nggak bilang begitu. Intinya Sarwenda tidak mau menjadi perantara biaya nafkah anak-anak dari ayahnya. Bagus loh, tertatah loh kata-katanya. Ini sampai tiket Blackpink pun dibahas loh. Tujuannya apa? Biar dapat simpati dari netizen gitu. Ini kesannya pamer sama ngungkit. Kalau tujuannya ingin anak-anaknya tahu kalau ayahnya ikut berperan dalam menafkahi selama ini, ya nggak gitu dong caranya. Jejak digital bahaya loh kalau anak-anaknya sampai melihat. Kan bisa nanti kalau bertemu sama anaknya dikasih wejangan, masa ayahnya ikut berperan dalam nafkah selama ini. Anak-anak udah dewasa kok, ngerti. Nggak harus disampaikan dari media. Yang ini klarifikasi mulu. Yang di sana lagi bahagia, bukannya berusaha gimana caranya bisa ketemu anak-anak, nggak dapet job preskon terus dan klarifikasi. Bosan.